pagi. Nah, hari ini saya akan berbagi pengalaman yang luar biasa, yaitu bertemu dengan sahabat saya. Beliau adalah pejuang kanker payudara, ya, dan beliau ini luar biasa sekali. Nah, sekarang perkenalkan sahabat saya, Mbak Ronani. Ya, Mbak Ronani silahkan berbagi siapa Mbak Ronani itu. Dan oke, silahkan Mbak Ronani. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan selamat siang untuk semuanya, sahabat-sahabat Dumai yang mungkin akan melihat video ini ya. Saya Ronani Marli dari Jawa Timur, Tulungagung. Seorang migran Hong Kong, di sini sekitar 16 tahun kerja pada satu bos, khusus jaga anak. Dan di sini saya di saat di akhir-akhir tahun lalu, tahun 2019, saya merasa ada sesuatu yang aneh dengan tangan saya ini ya. Ada yang merasa aneh karena apa? Ini sering cepet capek daripada yang kanan. Padahal ya hobi saya kan olahraga. Saya pikir itu karena masalah pengaruh saya taruh karet di sini, saya rasa itu. Tapi ternyata dari waktu ke waktu itu sakitnya semakin sering datang, meskipun saya olahraga pun tetap sering lemah. Dan dari situ saya mulai curiga. Memasuki tahun 2020, rasa sakit linu-linu itu nggak akan hilang. Terus tanpa sengaja pada awal Maret itu anak gadis momongan saya tuh menyentuh payudara saya yang kiri. Saya merasa sakit. Dari situ saya langsung berpikir apa yang salah dengan payudara saya. Langsung saya cek ulang. Biasanya kan kita itu kalau mandi ya, kalau mandi kan suka periksa payudara kita. Itu kan kebiasaan wanita karena kita kan harus ekstra hati-hati ya. Di situ saya merasa ada yang aneh di payudara saya. Terus saya langsung nggak bisa tidur. Dan dari situ saya berpikir apakah mungkin saya kena kanker payudara atau sesuatu yang mungkin itu entah itu tumor atau apa. Lalu saya nggak bisa tidur semalaman, berinisiatif untuk check up. Setelah check up itu ternyata waktu itu masih rame-ramenya bulan Maret Cawit ya. Saya mau register mendaftarkan diri ke pihak Peduli Sehat Hong Kong yang kerjasama dengan KJRI, yang kerjasama dengan Breast Cancer Foundation Hong Kong. Itu kita mau nggak mau karena masih tutup, saya mesti menunggu untuk pembukaan pendaftaran berikutnya. Seperti itu. Dan dari sana saya nunggu beberapa bulan. Juni baru dibuka. Minggu pertama Juni dibuka, saya langsung masuk ke situ. Selama menunggu bulan Maret, April, Mei, Juni, hampir 4 bulan, itu perkembangan payudara sudah nggak sehat. Mohon maaf ya, ini kan ilmu buat kaum ibu-ibu, mbak-mbak, kaum wanita. Puting payudara saya itu sudah ketarik ke dalam. Tarik dalam dan rasanya itu perih. Dari sana saya sudah siapkan mental bahwa payudara saya nggak sehat. Saya harus siapkan mental menerima suatu kenyataan pahit mungkin ya yang hampir semua wanita tidak mau. Tapi saya harus siapkan mental, saya harus maju apapun yang terjadi. Dari situ menjalani check up pertama itu USG langsung ke mamogram. Dari mamogram minggu berikutnya langsung ke biopsi. Ke biopsi saya didiagnosa minggu berikutnya hasilnya keluar, saya kena kanker kedua. Itu adalah masih cek dini ya, termasuk cek dini. Dari situ akhirnya saya diputuskan harus melakukan breast scan. Apakah sel saya itu sudah merusak tubuh saya yang keseluruhannya atau mungkin kena ke bagian organ yang lainnya, entah itu bagian ginjal ataupun yang jantung atau mana ya.
Paru-paru. Setelah lakukan base scan, ternyata hasil organ saya semuanya baik. Setelah baik, dijadwalkan untuk operasi, dan operasi pengangkatan payudara saya yang sebelah kiri ya, yang kanan kiri, itu dioperasi sepanjang 17 cm. 17 cm. Dari tengah sini sampai ke sini. Ini bagian kiri ya, Kak? Iya, Bagian ini, kiri. iya, yang kiri. Ini tidak ada sama sekali. Bisa dilihat. Tidak ada. Nah, tidak ada sama sekali. Bersih. Setelah itu operasi tanggal 28 Juli. Jarak 1 bulanan setelah kondisi yang baik saya melanjutkan kemoterapi. Dari kemoterapi dijadwalkan untuk 6 kali ya, 6 kali kemoterapi. Dan di saat kemoterapi kedua saya mulai mengalami kebotakan ya, rambut saya mulai kayak gini, jatuh semuanya. Tapi cantik kok, tetap cantik. Nanti kemo kedua, kemo ketiga, keempat semuanya ini habis. Ini juga habis, bulu mata juga habis. Tetapi saya yakin semuanya nanti akan baik-baik saja. Pasti kan baik-baik aja. Jadi sekarang ini lagi kemo ke berapa kali? Udah kemo ke berapa kali? Keempat kali ya. 4 kalinya. Okay. Dan nanti minggu depan itu kemo yang kelima. Setelah kelima, nunggu fit kemungkinan 3 minggu atau 1 bulan, saya mesti menjalani radiasi 15 kali. Nah, setelah 15 kali radiasi, nanti entah nunggu beberapa waktu, lanjut ke konsumsi obat untuk jangka 5 sampai 10 tahun. Harus mengkonsumsi obat kurang lebih 10 tahun. Oke. Gitu. Terus waktu kan awal-awalnya kan Mbak Ronadi kan nggak merasakan sakit ya, cuma tiba-tiba aja sakit kayak gitu ya. Terus itu pernah saya dengar katanya dokter waktu dideteksi itu kayaknya ini kanker udah 4 tahun kayak gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya sel kanker itu udah tumbuh mungkin, tapi kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu. Jadi ini untuk semua sahabat sehat ya, teman-teman wanita dimanapun berada harus benar-benar mau cek. Apalagi di Hongkong nih ya Kak, saya juga ikut cek gratis ya di Peduli Sehat, di KJRI. Terus saya mau tanya tentang waktu Mbak Ronani mau disuruh, misalnya kan ada pilihan mau operasi atau mungkin mau kemo atau gimana kayak gitu, itu gimana kok bisa mengambil keputusan untuk operasi dan bahkan siap untuk mengangkat kehilangan satu payudara gitu? Gimana perasaannya, karena ini benar-benar menakutkan bagi saya aja, takut mendengar ceritanya aja takut tuh. Gimana Kak Ce? Kalau saya itu ya karena sudah terbiasa menerima sesuatu perkara itu dengan hati yang lapang ya. Karena dari awal sudah saya siapkan bahwa apapun yang terjadi sampai dijalani. Dan kenapa saya bisa sampai kena kanker payudara? Ada beberapa faktor yang memicu kenapa sampai kena kanker. Nah, itu dari histori kesemuanya, histori makan minum saya, gaya hidup saya, semuanya di dalam catatan medis scan itu semuanya bagus. Dan yang menjadi penyebab utamanya itu kan dokter bilang ini selnya ini sudah mulai tumbuh sekitar 4-5 tahun yang lalu. Lalu dokter tanya, apakah kamu punya pengalaman pahit di masa lalumu? Maaf, apa dulu kamu pernah mengalami stres? Terlalu overthinking ya? Nah, saya jawab ya. Dan dokter menjelaskan, tim dokter menjelaskan, di sini semuanya terlihat bahwa rekodmu semuanya sangat bagus, dan kena kanker ini otomatis dari histori masa lalumu, dari 4-5 tahun yang lalu, benar? Ya, betul sekali, sangat betul saya. Otomatis setelah kamu didiagnosa kena kanker payudara, mulai hari ini harus happy. Jalan keluarnya tidak ada selain operasi atau kemoterapi seperti itu. Jalan satu-satunya hanya itu. Iya, sama. Saya pertama itu menginginkan untuk kemoterapi dulu, tapi setelah saya pikir-pikir kalau saya kemoterapi dulu nanti juga dioperasi tepat di waktu musim dingin, saya kan nggak mau. Atau saya lebih baik saya ngambil dioperasi dulu. Ada pilihan
Apakah mau apa, tidak ada pilihan kalau saya ya, hanya kemoterapi sama operasi. Operasi pun tidak ada punya pilihan, mau diangkat pinjolannya saja atau diangkat semuanya, tidak ada pilihan. Hanya satu, angkat semuanya, remove semuanya, bersih, dibersihkan semuanya. Sebab yang punya saya itu termasuk jenis yang ganas, karena perkembangannya waktu menunggu cekap 4 bulan itu sudah sangat cepat. Dari arah jarum 1 itu sudah crossing ke sampai ke arah jam 9, jam 7-an gitu. Jadi sudah crossing melewati puting gitu ya. Jadi nggak ada pilihan selain remove total. Seperti itu. Terus akhirnya ya saya terima dengan lapang dada, ikhlas, tetap happy. Saya nggak merasa sedih atau belum pernah saya menangis. Sekalipun saya belum pernah menangis. Malah saya yang menangis. Saya belum pernah. Berarti ini nggak ada misalnya dari keturunan, mungkin ada salah satu keluarga yang kena kanker payudara, itu nggak ada ya? Tidak ada. Karena lifestyle, keturunan, genetik ya. Memang genetik saya semuanya bersih, nggak ada yang kena cancer. Masalah makan, minum, pola hidup semuanya saya sehat. Ya cuma karena saya punya masalah besar 4-5 tahun yang lalu, di mana saya kan pendiam sebetulnya. Jadi kalau di masa itu saya cuma diem aja. Kalau udah diem itu kan malas makan, malas semuanya kan berantakan. Disitulah awal mulanya. Tapi karena ini nggak sakit, nggak ada rasa sakit sama sekali, nggak curiga sama, nggak berpikiran bahwa saya akan kena cancer, itu nggak pernah. Jadi seperti kayak tiba-tiba ada bom. Nggak nyangka sama sekali kayak gitu. Tapi saya pun nggak, karena sudah biasa. Mungkin pengalaman dari saya stres yang masa lalu itu, di saat menghadapi hal yang berat saya pun biasa saja. Lah ya kan, Mbak Ronani juga suka olahraga ya kan, terus makanannya juga sangat dijaga, badannya juga bagus loh. Jadi nggak nyangka kalau ada penyakit kayak gitu. Jadi memang mungkin juga terlalu stres, kita terlalu banyak pikiran, itu juga bisa menyebabkan kanker juga. Terus ini kan masa-masa kemo ya Mbak Ronani ya. Terus waktu kemo itu gimana, ada efek-efeknya yang dirasakan gimana? Karena ya kalau udah mendengar kata kemo itu udah ngeri gitu loh, jadi pada takut. Sebenarnya kemo itu gimana? Kemoterapi itu sangat berat sekali bagi kita ya. Daripada yang operasi, saya kehilangan payudara, efeknya operasi itu seperti apa, udah merasakan. Lalu saya bandingkan dengan masa kemo. Kemoterapi itu sangat berat. Kalau fisik kita nggak bagus, kita nggak pandai menjaga pola makan, minum, kita bisa drop, darah putih kita bisa ngedrop. Kalau darah putih ngedrop, otomatis kita pun daya tahan tubuh kita semakin melemah. Itu yang harus ada. Dan efek dari kemo itu satu, pernah kepala saya itu serasa dipasangi besi memutar di sini, seperti besi memutar. Pusingnya setengah mati. Panas, pusing gitu? Iya panas. Terus badan ini bekas operasi ini kaku sekali ya, kaku seperti dipasangi piring besi gitu. Muntah pun nggak bisa keluar, cuma air pahit gitu. Muntah. Terus berak besar, kayak diare kayak gitu ya? Kayak diare, campur aduk seperti itu. Terus nggak punya energi, semua tulang terasa sakit semuanya. Jadi saya jalan tuh seperti robot begini, pelan-pelan seperti ini. Tapi karena saya cukup menjaga pola makan, pola minum, jadi kayak lidah itu kan mati rasa ya waktu kemoterapi ya. Itu dari buah kurma, saya selalu konsumsi buah kurma, buah-buahan, sayur-sayuran, terus ikan, itu saya cukupkan, nutrisinya cukup. Efek dari kemo itu alhamdulillah saya cuma 1 hari sampai ke 5 hari ini saya down, ya benar-benar nggak punya energi. Hari ke-6 saya baru bisa bangun lagi, olahraga, dengan olahraga membuat keringat, itu energi bisa pulih kembali seperti semula. Tetapi kalau daya tahan tubuh kita nggak kuat ya, nutrisi nggak cukup, kemungkinan akan mengalami sakit, nggak bisa apa-apa untuk beberapa hari terus ke depan. Jadi soalnya kan kebanyakan orang itu kalau habis operasi kayak gitu kan tidur terus kayak gitu. Apalagi orang-orang sini kan kayak gitu, tidur manja. Makanya ini kan kok
kok orang ini kan orang satu ini kok aktif terus, langsung olahraga biasanya kan. Karena olahraga itu sangat membantu, Iya, sangat membantu iya. sekali. Kan udah kebiasaan ya. Jadi kalau nggak olahraga kayak gimana kayak Seperti gitu. punya hutang. Karena sehat itu penting. Iya. Kayak gitu. Nah, ini Mbak Ronani gimana pesan-pesannya nih untuk teman-teman di luar sana yang mungkin banyak banget yang mereka itu masih takut mau cek itu takut kayak gitu. Pesan-pesannya gimana agar jangan sampai yang belum terjadi jangan sampai terjadi, atau mungkin yang sudah punya keluhan mungkin merasa ada benjolan atau mungkin kadang ketiaknya sakit, kan ada yang kadang ketiaknya sakit kayak gitu kan, mungkin juga bisa juga mungkin ada ya yang bermasalah di payudaranya. Pesan-pesannya ke teman-teman gimana? Untuk kaum hawa semuanya, mbak-mbak, adik-adik, ibu-ibu, yang sekiranya kita itu punya masalah dengan payudara, ada sesuatu yang rasanya tidak enak, jangan pernah malu, jangan pernah malu untuk pergi check up. Daripada nanti terlambat, lebih baik cek dini. Jadi kalau kita tuh melakukan cek dini itu kita menjaga diri kita bisa menjadi lebih baik lagi daripada terlambat. Untuk pengobatannya juga lebih mudah. Jangan pernah merasa bahwa kalau kita kena kanker payudara itu sesuatu hal yang aib, malu bercerita, malu check up. Jangan seperti itu. Kita harus punya semangat hidup yang bagus. Tidak perlu malu menutupi diri bahwa kita mendapatkan sakit. Sakit itu bukan suatu aib. Nah, itu bukan suatu aib. Kita anggap itu suatu karunia, di mana karunia itu dari Tuhan. Kita terima dengan ikhlas. Agar apa? Agar imun tubuh kita itu selalu terjaga dengan baik. Kalau imun tubuh kita terjaga dengan baik, otomatis nanti untuk jadwal pengobatan berikutnya nanti juga berjalan dengan sangat baik. Itu sangat membantu kita. Selain membantu kita, mungkin juga membantu keluarga kita. Keluarga kita otomatis kan nggak terlalu khawatir, kita down gitu kan, tidak. Jadi kita harus menolong diri kita sendiri untuk bangkit. Bagaimana caranya supaya badan kita tetap fit, tetap bagus meskipun kita menjalani treatment pengobatan. Seperti itu pesan saya. Jangan pernah malu, jangan merasa menganggap sesuatu aib. Check up sedini mungkin. Ini Mbak Ronani umurnya berapa ya? 48. 48 ya, tapi gak kelihatan kok, masih muda banget kayaknya. Nah, ini kan kita di Hong Kong ya, di Hong Kong otomatis kan kita nggak punya saudara. Jadi waktu operasi kayak gini, waktu kemo kayak gini kan kayak merasa menderita banget nggak punya saudara. Terus dukungannya gimana? Dukungannya dari siapa? Saya tidak merasa menderita. Tidak merasa ya, wah luar biasa, luar biasa. Tidak, saya merasa tidak menderita sedikit pun tidak. Karena apa? Ya tadi itu karena saya anggap satu karunia ya. Yang support pertama memang itu doa dari keluarga ya, dari keluarga family bos, dari sahabat-sahabat perantauan di Hong Kong, migran itu, dukungan dari PS Hong Kong, dari Saring Tali Kasih, dan juga saya ada masuk dari YKPI, Yayasan Kanker Penyintas Indonesia juga. Kita jadi satu situ, saling-saring, jadi merasa nggak sendiri. Jadi kayak ada temennya kayak gitu ya. Seperti punya keluarga baru. Iya, alhamdulillah. Ya, semoga Mbak Ronani selalu sehat ya, diberi kekuatan, dan selalu tegar, pokoknya harus tegar. Menghadapi ya, tegar sekali deh udah kelihatan. Oke, terima kasih atas waktunya, dan juga semoga teman-teman saudara semuanya jangan lupa untuk cek dini ya, cek dini kanker payudara. Oke, terima kasih.